Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang sudah kita rutinkan ya untuk dikaji setiap pagi di hari Senin dan Selasa, yaitu kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, yang artinya keyakinan-keyakinan yang sahih, yang benar, yang wajib oleh setiap muslim untuk meyakininya. Ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim yang meninggal pada tahun 1425 rahimahullah. Keyakinan yang berikutnya kaum muslimin, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa karamatul awliya, keramatnya para wali, kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh wali-wali Allah itu benar adanya dan ahlu sunnah pun meyakininya. Hanya saja keramat tersebut tidak disadari, tidak untuk diobral di orang-orang umum, orang awam, tidak untuk diobral. Bahkan wali itu sendiri nggak tahu kalau dirinya memiliki keramat. Dan itu pun datang saat terjadi kegentingan, misal nggak sekehendaknya si wali tersebut. Wali-wali yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah kisahnya Ashabul Kahfi yang tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Ini wali Allah, keramatnya demikian, bisa dilihat ya, dan bisa digambarkan ya. Untuk yang setelahnya, wali-wali yang berikutnya pun demikian, tidak jauh beda. Ashabul Kahfi enggak tahu kalau mereka akan tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Demikian pula kisah Maryam. Ya, kisah Maryam alaihissalam ketika hamil ya Nabi Isa. Beliau menggoyangkan pohon kurma sampai pohon kurma tersebut menjatuhkan kurma-kurma yang segar, kurma-kurma rutab muda, kurma muda yang segar. Padahal saat itu ya Maryam dalam kondisi lemah, disuruh menggerakkan pohon kurma. Sedangkan pohon kurma kita tahu adalah pohon yang kuat, seperti halnya pohon kelapa mungkin. Demikian pula Maryam diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tersedia di kamarnya ya buah-buahan musim dingin saat musim panas, buah-buahan musim panas saat musim dingin. Sampai-sampai Zakaria pun mengatakan, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana ini datangnya ya, dari mana ini buah-buahan kok bisa datang, padahal saya enggak membawakan untukmu. Zakaria yang mengurusi Maryam. Demikian pula kisah-kisah yang lain, kisah Juraij ya, kisahnya 3 orang ya dari Bani Israel
yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masingnya berdoa sehingga batu yang menutupi gua perlahan terbuka, dan yang lainnya dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi keyakinan berikutnya setelah keramat para wali, al-mu'taqad as-sahihu fima yajibu li ulatil amri minal muslimin. Keyakinan yang sahih yang wajib ditunaikan berkaitan dengan wulatil amri minal muslimin, berkaitan dengan wulatul amr, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mengurusi urusannya kaum muslimin. Ya, ini ya. Apa keyakinannya? Wa ya'taqidu ahli sunnah wal jamaah bi anna Allah Ta'ala aujaba 'alal mu'minina ta'ata ulati amrihim fi ghairi ma'siyatillah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala aujaba, mewajibkan, 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, ta'ata ulati amrihim, untuk mentaati ulatu amrihim, ulatul amr, pemimpin-pemimpin mereka yang mengurusi urusan-urusan mereka, fi ghairi ma'siyatillah, selama bukan pada kemaksiatan kepada Allah, selama perintah tersebut yang saat itu bukan dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, di dalam hadis sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, bersabda kepada kita, wajib untuk kita taati tentunya. Beliau bersabda, isma' wa ati' fi usrika wa yusrik, dengar dan taatilah wulatil amr, maksudnya pemimpin-pemimpin kalian, maksudnya isma' wa ati', dengarlah. Dengar berarti dipahami, dipahami, didengarkan, dipahami perintahnya apa. Wa ati', kemudian taati, fi usrika wa yusrika, baik dalam kondisi sempit, usr dalam kondisi susah usr, atau yusrik, atau dalam kondisi kamu lapang mudah, tetap harus taat. Wa man syatika wa makrahika, baik dalam kondisi mansyat, semangat, kalian lagi semangat, taat. Wa makrahika, atau dalam kondisi kalian enggak semangat, agak terpaksa, tetap taat. Demikian keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dalam kondisi semangat atau kalian diperintah tapi mandan ada ketidaksukaan mungkin, selama perintah tersebut bukan maksiat, maka berarti apa? Dijalankan, ditaati. Wa atharatin alaik, atau dalam kondisi pemerintah tersebut asarah alaik, lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang engkau, asaratin alaik, berbuat sewenang-wenang lah, walaupun pemerintah tersebut kalian tahu sewenang-wenang, selama dia memerintahkan saat itu, pemerintah ini memerintahkan dengan perintah yang saat itu bukan maksiat, maka tetap taati.
Wa in akalu malaka, walaupun mereka itu memakan hartamu, ya, walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, walaupun mereka memukul punggungmu. Di sini kaum muslimin ada taukid, penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yakuna maksiatan, kecuali kalau perintah tersebut berupa kemaksiatan, maka jangan taati. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan. Wa asluhu fi sahihain, dan ada asalnya, ada asal dari hadis ini mungkin dengan lafaz yang sedikit berbeda di dalam sahihain. Kaum muslimin taat kepada walatul amr itu merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau memberontak gitu ya, kalau memberontak nanti akan terjadi kekacauan, yang mana kekacauan tersebut justru nanti efeknya lebih besar, ya, lebih besar kerusakannya ketimbang kezaliman yang tadi kamu alami, ya, dari terbunuhnya seorang muslim, misal terbunuhnya seorang muslim, satu saja terbunuh, ya, nilai dari nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih, la zawalu, ya, sungguh hilangnya nyawa seorang muslim, sungguh hilangnya dunia, la zawalud dunya, seandainya dunia ini hilang, ya, sungguh hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang hilangnya nyawa seorang yang beriman. Demikian. Kita juga bisa mengibaratkan, ya, mengkiaskan lah, ya, ketaatan kepada wulatil amr itu sama dengan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Mau bagaimanapun yaitu orang tua kita, mau bagaimanapun yaitu pemimpin kita, yang kita wajib menghormatinya, ya, wajib mentaatinya, kecuali kalau orang tua, ya, memerintahkan maksiat atau memerintahkan kesyirikan. Itu pun di dalam ayat apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Orang tua kalau memerintahkan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kau taati. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Jangan taati perintah tersebut saja, yang lainnya tetap apa? Disuruh taat. Gambarannya kayak orang tua lah, ya. Gambarannya kayak orang tua. Orang tua kita misal, ya, nggak punya gelar, lulusan SD misal, sedangkan kalian sarjana misal, ya. Mau bagaimanapun yaitu orang tua kita harus mentaatinya. Demikian kaum muslimin, ya. Karena itu merupakan takdir, ya, takdir. Maka kita harus menerima takdirnya. Takdir kita, ya, punya orang tua seperti ini, ya, kita syukuri, kita sabari, ya, kita hormati. Takdir kita punya pemimpin demikian, ya, seandainya toh memang zalim misalnya, ya, kita apa? Kita sabari. Enggak boleh memberontak. Ya, karena pemberontakan dari zaman ke zaman itu sudah terbukti nyatanya kerusakannya lebih besar daripada kezaliman yang saat ini terjadi misal, ya, kalau memang ada kezaliman, ya, banyaklah contohnya, kasus Mesir, ya, kasus Mesir yang ternyata lebih baik, terjadi penggulingan di mana-mana, ya, di negara-negara, ya, ternyata tidak jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, di negara kita juga demikian. Nyatanya tambah zaman, ya, tambah orang kepenak, ya. Tambah zaman, ya, tambah orang kepenak katanya. Wallahu a'lam.
Ala kulli hal kita syukuri apa yang ada, kita bisa berdakwah, bisa beribadah. Alhamdulillah di Indonesia kita masih aman. Ya, bisa beli sayur pagi-pagi, bisa aman seperti ini. Ya, kita syukuri. Ada yang mengatur semuanya. Ya, kalau mau dipetani, ya tentunya ada. Setiap pemerintahan ada kekurangannya, pasti ada. Kaum muslimin menggunjing orang saja yang itu sesama muslim dilarang. Menggunjing orang muslim sesama kita gitu ya, itu saja dilarang. Terlebih menggunjing siapa? Menggunjing pemerintah, maka itu pun tidak boleh. Kita harus mendoakannya, justru menghormatinya gitu ya, menjaga persatuan. Itu jauh lebih besar daripada hanya daripada memberontak. Kemudian tahrimul khuruj ala ulatil amr. Ya, tahrimul khuruj ala ulah, diharamkannya khuruj, memberontak, keluar dari ketaatan ya. Alal ulah kepada pemerintah. Wa ya'taqiduna tahrimal khuruji ala ulatil amr, dan ahli sunnah meyakini haramnya, terlarangnya keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka sewenang-wenang dan zalim. Ya, ma lam yarau kufran bawahan, malam yarau kufran bawahan, selagi tidak terlihat ya dari mereka ya kufran bawahan, kekafiran yang nyata. Selagi ahli sunnah tidak melihat pada pemerintahan tersebut kekafiran yang nyata ya, indahum, yang ada pada mereka, yang fihi minallahi burhan, yang itu nanti akan yang fihi minallahi burhan, yang memang benar-benar sudah terbukti. Selagi pemerintah tidak melakukan kekufuran yang nyata, yang memang ada buktinya di sisi Allah ya, indahum fihi minallahi burhan, yang memang kekafiran benar-benar mereka tahu, itu pun kaum muslimin nanti ada pembahasannya. Apa boleh langsung memberontak? Harus dihitung-hitung dulu ya, kekuatan kaum muslimin seberapa. Bisa enggak menghilangkan kezalimannya? Bisa enggak menggantinya? Atau malah justru pasukannya nanti akan habis? Nah ini, ulangi, mereka Ahlussunnah meyakini haramnya keluar dari ketaatan kepada pemerintah walaupun zalim, walaupun sewenang-wenang ya, selagi pemerintah tersebut selagi ahli sunnah atau kita tidak melihat dari mereka pemerintah kekafiran yang nyata, yang memang terbukti ya, yang memang terbukti, yang mereka ahli sunnah benar-benar punya buktinya yang nanti untuk dijadikan argumentasi di sisi Allah. Ya, ini pemerintah kita demikian sehingga kita memberontak. Nanti siap di hari kiamat akan ditanya demikian. Kita memberontak karena ini, gitu ya. Selagi tidak jelas kekafirannya, masih sama-sama ya, itu pun kita tetap harus taat. Yang seperti ini harus taat. Terlebih kalau pemerintah kita masih muslim, maka haram hukumnya keluar dari ketaatan. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Ya. Pemimpin terbaik yang ada pada kalian adalah mereka pemimpin-pemimpin yang tuhibbunahum, yang kalian cintai ya, yang kalian cintai, wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai mereka. Pemimpin-pemimpin tersebut pun mencintai mereka, rakyat. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, yang mereka mendoakan
wa yusalluna 'alaikum. Mereka bersolawat untuk kalian, ya. Dan kalian pun bersolawat untuk mereka. Maksudnya mendoakan kebaikan untuk kalian, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, pemerintah pun mendoakan untuk kalian. Sedangkan syiraru a'immatikum, dan paling jeleknya pemimpin-pemimpin kalian adalah mereka yang tubghidunahum, yang kalian benci mereka, yang kalian membenci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka pun membenci kalian, wa tal'anunahum, yang kalian melaknat mereka, mencaci maki mereka, wa yal'anunakum, dan mereka pun mencaci maki kalian, yaitu rakyat. Nah, kemudian ditanyakan, qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, apa tidak kami perangi saja mereka dengan pedang? Pemimpin yang kayak gini, yang syiraru a'immatikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? La, jangan, enggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka masih mengerjakan salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna, jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian membencinya, fakrahu amalahu, maka bencilah amalannya saja. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, maka dan janganlah kalian melepaskan, ya, tangan kalian dari ketaatan. Demikian, enggak boleh khuruj. Ini jelas ya Pak ya. Ditanyakan oleh sahabat, apa kita perangi saja mereka dengan pedang? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Ini hadis ya, ini hadis. Sebenarnya sih mudah kita yakini, sebenarnya ini permasalahan yang sederhana, yang sepele. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, memiliki kepentingan, yang tamak dengan kekuasaan, ya, yang memiliki ghil terhadap pemerintah, ini sesuatu yang berat, ya, ini sesuatu yang berat. Atau yang memiliki penyakit, ya, berupa pemikiran yang menyimpang, maka ini jadi berat. Sebenarnya orang muslim biasa awam ya lumrah lah, yang namanya pemerintah ya harus ditaati, orang tua ya harus ditaati, sudah fitrahnya, ya, sudah fitrahnya. Bahkan di ajaran-ajaran yang lain pun demikian Pak, ya, di ajaran-ajaran selain agama Islam, yaitu di kitab-kitab terdahulu, di Injil kita baca pun demikian, disuruh taat kepada pemerintah. Di Injil pun ada peninggalan apa? Syariat sebelumnya demikian. Wa fi lafdin ala man wali alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah, ya, ma ya'ti min maksiatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Dan di dalam lafaz yang lain, ala man waliya alaihi walin, ketahuilah siapa yang diperintah oleh suatu pemimpin, faraahu ya'ti syai'an min maksiatillah, kemudian dia lihat pemimpin tersebut, ya, mengerjakan maksiat kepada Allah, maka bencilah apa yang dilakukannya dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, jangan sampai, ya, sungguh-sungguh, di sini ada nun taukid, sungguh-sungguh jangan sampai dia melepaskan ketaatan dari pemerintah. Akhrajahu Muslim. Gimana hadisnya, sahih enggak? Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih ini Pak. Kalau ada hadis sahih ya sudah kita terima, gitu ya. Sebagai bentuk kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada hadis sahih kok masa iya, ya. Itu berarti tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Maka keyakinan ahli sunnah demikian, ya. Hadisnya sudah dua kita baca. Hadisnya sudah dua hadis kita baca. Semuanya riwayatnya sahih. Tinggal kita menerima apa tidak. Ya, tinggal kita menerima apa tidak. Seharusnya kaum muslimin
Yang namanya seorang yang beriman itu mengagungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan benar-benar. Nggak ada hadisnya kayak gini. Apa iya ya? Apa iya? Nggak ada usaha untuk apa mendebat. Jangan, karena itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakral bagi kita ya untuk menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai hati seharusnya seorang yang beriman. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita apa protes hadis kok dikritik ngawur gitu ya. Ini perbuatan yang ngawur, yang enggak mencerminkan dia itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya jelas. Enggak usah kemudian ngeles. Kan kalau gini, maksudnya kan kalau ini. Enggak ya, maka kita taslim ya, berislam, menyerahkan diri kepada apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Kita memang enggak ada kepentingan untuk apa rebutan dunia, enggak ada kepentingan. Pokoknya ibadah ini qala Allah qala Rasul. Yang berat karena memang mau rebutan dunia ya, yang berat karena memang mau rebutan dunia. Sehingga dengar hadis ini protes ya, dengan hadis ini protes. Baik, sampai di sini saja kita cukupkan kajian kita yang sedikit ini. Insyaallah masih kita bahas tentang uqubah ya, uqubah hukuman nanti bagi orang-orang yang memberontak, yang keluar ketaatan dari pemerintah. Hukumannya banyak. Ya, di sini disebutkan poin-poin besarnya saja, sebenarnya banyak dalilnya. Mudah-mudahan kalau dimudahkan nanti kita bisa membawakan dalil-dalil dari masing-masingnya insyaallah taala. Baik, kita cukupkan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.